Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nofrian Saputra, NIM 190171. Di sini saya akan mempresentasikan minimap saya tentang Angkatan Pujangga Baru. Di sini pertama saya akan membahas tentang sejarah. Sejarah Angkatan Pujangga Baru merupakan sebuah angkatan sastra yang muncul pada tahun 1933 di bawah pimpinan Sultan Takdir Alis Syahbana Armin Pan. Angkatan ini mendasarkan diri pada semangat kebangsaan dan pembentukan budaya BAM dalam gaya romantik. Secara resmi muncul kebersamaan terbitnya majalah mereka, Pujangga Baru, pada bulan Mei 1933. Kebanyakan karya angkatan ini berupa puisi baru yang bentuknya berbeda dengan puisi sebelumnya, misalnya syair dan pantun. Para sastrawan yang menulis jauh sebelum tahun 1933 adalah Muhammad Yamin, Tanah Air 1922, Sanusi Pancinta 1925, Rostam Effendi Permenungan 1926, Ahmad Rifai Yogi Aneka 1931. Selanjutnya saya akan membahas tentang pelopor. Pelopor angkatan ini dimulai pada tahun 1933. Angkatan ini dipelopori oleh majalah Pujangga Baru karena pada masa itu banyak karya sastra yang diterbitkan di majalah Pujangga Baru dengan menggunakan karakteristik karya pada masa itu. Selanjutnya saya akan masuk pada karakter. Yang pertama, karakter Angkatan Pujangga Baru ialah dinamis. Kedua, bercorak romantik idealistis. Ketiga, Angkatan Pujangga Baru menggunakan bahasa Melayu modern dan sudah meninggalkan bahasa Gles. Keempat, ditilik bentuknya. Karya Angkatan Pujangga Baru mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, bentuk puisi yang memegang peranan penting adalah soneta. Di samping itu, ikatan-ikatan lain seperti kuatrain dan queen pun banyak dipergunakan. Kedua, tema dalam karya prosa roman bukan lagi pertentangan faham kaum muda dengan adat lama seperti Angkatan Siti Nurbaya, melainkan perjuangan kemerdekaan dan pergerakan kebangsaan. Misalnya pada roman Layar Terkembang karya Sultan Takdir Alis Syahbana. Ketiga, bentuk karya drama pun banyak dihasilkan pada masa Pujangga Baru dengan tema kesadaran nasional. Selanjutnya saya masuk kepada pengarang. Yang pertama, Sultan Takdir Alis Syahbana. Orang ini besar dilahirkan di Natal, Tapanuli pada tanggal 11 Februari 1908. Setelah menamatkan HIS di Bengkulu, ia memasuki Quick School di Bukit Tinggi dan kemudian HKS di Bandung. Setelah itu, ia belajar untuk Hoof Dakte di Jakarta dan belajar pada Sekolah Hakim Tinggi. Selain itu, belajar pula tentang filsafat dan kebudayaan pada Fakultas Sastra. Pendidikan yang beraneka ragam yang pernah dialaminya serta cita-cita dan keinginan yang keras itu menyebabkan keahlian yang bermacam-macam pula pada dirinya. Karya-karyanya Tak Putus di Rundung Malang Roman 1929, Diam Tak Kunjung Padam Roman 1932, Anak Perawan di Sarang Penyaman Roman 1941, Layar Terkembang Roman Tendens 1936, dan lain-lainnya. Yang kedua, Amir Hamzah. Amir Hamzah yang bergelar Pangeran Indra Putra lahir pada tanggal 28 Februari 1911 di Tanjung Pura, Langkat, dan meninggal pada bulan Maret 1946. Dia keturunan bangsawan kemenakan dan menantu Sultan Langkat, serta hidup di tengah-tengah keluarga yang taat beragama Islam. Ia mengunjungi HIS di Tanjung Pura, Mulo di Medan, dan Jakarta AMS AI bagian sastra timur di Solo. Ia menuntut ilmu pada Sekolah Hakim Tinggi sampai kandidat.
Amir Hamzah lebih banyak mengubah puisi sehingga mendapat sebutan Raja Penyair. Karya-karyanya Nyanyi Sunyi kumpulan sajak pada tahun 1937, Buah Rindu kumpulan sajak 1941, Setanggi Timur kumpulan sajak 1939, dan lain-lainnya. Selanjutnya, Sanusi Pane. Sanusi Pane lahir di Muara Sipongi pada tanggal 14 November 1905. Ia mengunjungi SR di Padang Sidempuan, Sibolga, dan Tanjung Balai, kemudian His Adabiah di Padang, dan menunjukkan pelajarannya ke Mulo Padang dan Jakarta, serta pendidikannya pada Quick School Gunung Sahari, Jakarta pada tahun 1925. Pada tahun 1928, ia pergi ke India untuk memperdalam pengetahuannya tentang kebudayaan India. Sekembalinya dari India, memimpin majalah Imbul di samping sebagai guru pada perguruan Jakarta, ia menjabat pemimpin surat kabar OE Bangunan, kepala pengarang Balai Pustaka sampai tahun 1941. Pada zaman pendudukan Jepang menjadi pegawai tinggi Pusat Kebudayaan Jakarta dan kemudian bekerja pada Jawatan Pendidikan Masyarakat di Jakarta. Karyanya Pancaran Cinta kumpulan prosa lirik 1926, Puspa Mega kumpulan puisi 1927, Madah Kelana kumpulan puisi 1931, Kertajaya Sandiwara 1932, Sandia Kalaning Majapahit Sandiwara 1933, Manusia Baru Sandiwara 1940. Selanjutnya, Abdul Malik Karim Amrullah. Hamka adalah singkatan dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Ia lahir di Meninjau, Sumatera Barat, 16 Februari 1908. Dia putra dari Dr. Haji Abdul Karim Amrullah, seorang teolog Islam serta pelopor pergerakan perhaluan Islam modern dan tokoh yang ingin membersihkan agama Islam dari khurafat dan bid'ah. Pendidikan Hamka hanya sampai kelas 2 SD, kemudian mengaji di langgar dan madrasah. Ia pernah mendapat didikan dan bimbingan dari HOS Cokroaminoto. Prosa Hamka bernafaskan religius menurut konsepsi Islam. Ia penjaga Islam yang produktif. Karyanya Di Bawah Lindungan Ka'bah 1938, Di dalam Lembah Kehidupan kumpulan cerpen 1941, Tenggelamnya Kapal Van der Witz roman 1931, dan lain-lain. Selanjutnya, Armin Pane. Armin Pane adalah adik dari Sanusi Pane. Lahir di Muara Sipongi, Tapanuli Selatan pada tanggal 18 Agustus 1908. Ia berpendidikan di HIS ELS Sofia Jakarta pada tahun 1923 dan pindah ke NIAS Surabaya dan menamatkan di Solo. Kemudian menjadi guru bahasa dan sejarah di Kediri dan Jakarta, serta pada tahun 1936 bekerja di Balai Pustaka. Pada masa pendudukan Jepang menjadi kepala bagian kesusastraan di Kantor Pusat Kebudayaan Jakarta, serta memimpin majalah Kebudayaan Timur. Karya-karyanya Belenggu Roman Jiwa 1940, Nyai Lenggang Kencana Sandiwara 1937, Jiwa Berjiwa kumpulan sajak 1939, Ratna Sandiwara 1943, Habis Gelap Terbitlah Terang Surat RA Kartini 1938. Selanjutnya, Muhammad Yamin. Muhammad Yamin dilahirkan pada tanggal 23 Agustus 1903 di Sawalunto, Sumatera Barat. Ia meninggal pada tanggal 17 Oktober 1926 di Jakarta. Pendidikannya HIS 1918, AMS 1927, dan tamat Sekolah Hakim Tinggi Jakarta 1932. Ia pernah menjadi Menteri Kehakiman 1951, Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan RI 1953 sampai 1955, Ketua Badan Pengawasan LKBN antara 1961 sampai 1962, Ketua Dewan Perancang Nasional 1962. Karyanya Menanti Surat dari
Raja Sandiwara, terjemahan Rabindranath Tagore. Di dalam dan di luar lingkungan rumah tangga, terjemahan dari Rabindranath Tagore. Ken Arok dan Ken Dedes Sandiwara 1934, Gajah Mada Roman Sejarah 1934. Selanjutnya saya masuk pada karya sastra. Yang pertama, prosa. Prosa adalah karangan bebas yang tidak terikat oleh banyaknya baris, banyaknya suku kata dalam setiap baris, serta tidak terikat oleh irama dan rimanya seperti dalam puisi. Di sini saya mendapatkan sebuah contoh tentang prosa, tentang novel Layar Terkembang. Di sini menceritakan kisah Tuti dan Maria merupakan cerminan ide kesetaraan gender yang pada masa tersebut dianggap tabu. Sang penulis menggambarkan kedua tokoh dengan baik. Dikisahkan Tuti dan Maria memiliki perangai yang berbeda. Tuti adalah sang kakak yang serius juga aktif dalam kegiatan organisasi kewanitaan. Sementara itu, Maria sang adik memiliki tabiat yang lincah juga ceria. Ia banyak disenangi orang-orang di dalam kehidupan dua gadis jelita ini. Penulis memunculkan seorang tokoh bernama Yusuf, pemuda tampan mahasiswa kedokteran yang di kemudian hari menjadi kekasih dari tokoh Maria. Selanjutnya, tentang novel Belenggu. Di dalam novel Belenggu diceritakan pengabdian Sukartono pada pekerjaannya telah membuat dia lupa pada kehidupan rumah tangganya. Sumartini merasa diabaikan dan beranggapan bahwa suaminya lebih mencintai pekerjaan daripada dirinya. Seakan tidak pernah ada waktu komunikasi dalam rumah tangga. Hari-hari mereka sering dilalui dengan pertengkaran. Sukartani merasa tidak memiliki hak terhadap Sukartono. Itulah memicu pertengkaran di antara mereka. Sepertinya tiada hari yang dilalui tanpa pertengkaran. Selanjutnya, ada contoh lain tentang roman. Beberapa contoh roman. Belenggu karya Armin Pane 1940. Layar Terkembang karya Sultan Takdir Ali Syabana. Hulu Balang Raja Nur Sultan Iskandar pada tahun 1934. Kata hendak menjadi lembu. Nur Sultan Iskandar pada tahun 1935. Kehilangan Mestika Hamidah 1935. Ni Rawit I Gusti Nyoman 1935. Sukarni Gadis Bali Panji Tisna 1935. Di bawah lindungan Ka'bah Hamka 1936. I Swasta Setahun di Bendahulu I Gusti Nyoman dan Panji Tisna 1938. Andang Teruna Soetomo Jauhar Arifin 1941. Pahlawan Minahasa MR Dajoh 1941. Selanjutnya, puisi. Puisi adalah bentuk karya sastra yang terikat oleh irama, rima, dan penyusun bait dan baris yang bahasanya terlihat indah dan penuh makna. Beberapa contoh puisi. Lebaran Mega Puisi Sultan Takdir Ali Syabana 1935. Puspa Mega Puisi Sanusi Pane tahun 1927. Madah Kelana Puisi Sanusi Pane 1931. Selanjutnya, drama. Drama merupakan salah satu dari bentuk karya sastra yang menggambarkan atau mengilustrasikan kehidupan dengan menyampaikan konflik dengan melalui dialog. Contohnya, Sandikala Ning Majapahit, Sanusi Pane tahun 1933. Ken Arok dan Ken Dedes, Muhammad Yamin 1934. Nyai Lenggang Kencana Amin Pane tahun 1936. Lukisan masa Armin Pane 1937. Manusia Baru Sanusi Pane 1940. Air Langga Arya Oh Yamin 1943.
Selanjutnya perbedaan antara Angkatan Balai Pustaka dan Pujangga Baru. Balai Pustaka. Yang pertama, bahasa Melayu. Yang kedua, novel rakyat. Penerbit penjajah. 4, buku murah. Sedangkan Pujangga Baru, 1, milik pribumi. Kedua, bahasa Indonesia. Ketiga, esai. Keempat, drama dan teater. Kelima, modern. Sekian hasil presentasi mind map saya tentang Angkatan Pujangga Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.